رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin al-mab'usi rahmatan lisairil alam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ala kulli man ihtada bihadyihi ila yaumiz ziham. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin ma'asyiral muslimin, para rawuh Bapak Ibu sedherek sedaya rahimakumullah. Alhamdulillah atas limpahan karunia nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di Masjid Baitul Qudus dalam rangka untuk mengikuti rangkaian dari kegiatan kuliah subuh safari Ramadan yang diselenggarakan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wiradesa. Semoga setiap langkah kita berbalas kebaikan dari Allah menjadi amal soleh kita semuanya. Setiap langkah diampunkan dosa kita oleh Allah, dan langkah berikutnya derajat kita diangkat lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada kita semua seluruh umat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema kajian kita di pagi hari ini bagi saya lumayan berat. Kenapa? Karena berbicara tentang sejarah. Kalau berbicara sejarah itu artinya harus membuka buku, mencari referensi. Meskipun ngaji yang lainnya pun sama, harus ngaji. Tapi karena berbicara sejarah ini harus lebih akurat. Namun demikian, insya Allah kajian kita di pagi hari ini tidak akan lebih banyak mengulik tentang masalah sisi historis kesejarahan, namun kita berupaya untuk menggali hikmah agar kita bisa mengambil pelajaran di balik kilas sejarah bahwa kita itu pernah lama menguasai percaturan ilmu dan teknologi dunia, pernah mengalami masa kejayaan Islam, mulai dari masa Daulah Abbasiyah yang dimulai sekitar tahun 750 Masehi, dan berakhir masa kejayaan itu ketika Baghdad diluluhlantakkan oleh pasukan dari Mongolia di bawah pimpinan Raja Hulagu Khan. Ya, kisahnya sampai perpustakaan di seluruh Baghdad itu diambil bukunya, dilemparkan ke Laut Merah, sehingga airnya itu warnanya bukan warna air lagi, tapi sudah hitam karena saking banyaknya buku-buku yang dihancurkan oleh pasukan Mongol tersebut. Maka saat itulah mulai kemudian menjadi titik balik, titik suram kemajuan peradaban ilmu oleh umat Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, sebelumnya kita mencoba untuk merenungi apa sih tugas hidup yang Allah Ta'ala berikan untuk kita emban di dunia ini.
Kita hidup di dunia memiliki dua tugas kewajiban yang utama. Ini nanti kaitannya dengan membangkitkan motivasi bagi kita semua untuk mengerjakan secara seimbang tugas kehidupan kita ini. Yang pertama, tugas kita hidup adalah untuk menjalankan peran sebagai hamba Allah, abdullah, yakni menyembah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Allah taala firmankan dalam Al-Qur'an surah Adz-Dzariyat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku Allah ciptakan jin serta manusia melainkan agar supaya mereka beribadah kepadaku Allah. Ini tugas kita yang pertama hidup di dunia ini untuk menjalani peran sebagai hamba Allah. Tugas utamanya hamba Allah itu yang menghamba kepada Allah, menunjukkan sikap ketundukan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan agar menjadi hamba Allah yang baik, mampu menjalankan segala aturan undang-undang Allah yang telah Allah Ta'ala turunkan dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh baginda Rasul, kita harus mengkaji ilmu yang disebut dengan ilmu syariatullah. Kita nanti tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib kita kerjakan, mana yang mesti kita tinggalkan. Itu modalnya mengetahui ilmu syariat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan jangan lupa pula bahwa kita pun memiliki tugas yang kedua hidup di dunia ini. Apa itu? Mengemban amanat dari Allah untuk menjalankan tugas kekhalifahan sebagai wakil dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini misal dapat kita lihat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 30. Ketika Allah menginformasikan hendak menciptakan Nabi Adam, Allah sempat berdialog dengan para malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi pada intinya ayat tersebut menghabarkan, Allah memberitahukan kepada kita bahwa Allah Ta'ala ketika hendak menciptakan Nabi Adam, Allah berfirman kepada para malaikat, wa idz qala lan ngimputono nalikanipun dawuh Rabbuka pangeran sira nggih punika Allah Ta'ala lil malaikati marang para malaikat inni anggenipun Allah Ta'ala dawuh isinipun dawuh Allah Ta'ala inni sak temene aku Allah jailun bakal ndadekake fil ardi di muka bumi ini khalifatan seorang khalifah yang kemudian nanti awalnya diprotes oleh para malaikat. Oh, para cukup kita saja ya Allah, para malaikat yang sudah teruji terbukti tidak berbuat maksiat, senantiasa bertasbih dan mensucikan Engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Ta'ala menjawab, aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Ayat ini menjelaskan bahwa peran Nabi Adam yang nanti Allah Ta'ala ciptakan itu memiliki tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi, khalifah fil ard. Maka tugas khalifah ini pun secara berkesinambungan menjadi tugas yang diemban secara turun-menurun bukan hanya oleh Nabi Adam namun juga oleh anak keturunan beliau. Apa tugas khalifah itu? Secara bahasa khalifah itu maknanya adalah pengganti. Khalafa yakhlufu. Khalfan. Nah, generasi pengganti itu bahasa Arabnya khalafun atau khalfun. Khalafun itu kalau penggantinya generasinya yang baik-baik itu khalaf. Kalau khalfun itu beda harokat, beda makna. Generasi yang konotasinya maknanya generasi yang negatif, tidak baik. Maka misal untuk menyebut para ulama generasi yang datang belakangan, karena ulama akan tentu mereka orang yang baik-baik, orang yang soleh, disebut ulama khalaf. Lawan kata dari ulama salaf. Kalau ulama salaf itu ulama zaman dulu. Khalaf itu yang menggantikan belakangan. Tapi ketika Al-Quran menyebut generasi pengganti itu generasi yang tidak baik, yang maksiat kepada Allah, Allah Ta'ala sebut generasi pengganti itu dengan disukun lamnya, khalfun. Fa khalafa min ba'dihim khalfun
adha'us salat wattaba'us syahwati wa saufa yalqauna ghayya. Dan setelah mereka kami Allah Ta'ala ganti generasi yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu, maka mereka itulah yang akan menjumpai kesesatan. Nah, ini makna khalifah yang menjadi tugas kita kedua hidup di dunia. Secara umum maknanya adalah pengganti Allah di muka bumi, karena secara bahasa khalifah itu maknanya pengganti. Sebagaimana para khalifah sepeninggal Nabi, mulai dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai pada khalifah Ali bin Abi Thalib, semuanya itu memiliki gelar khulafaur rasyidun. Kalau masing-masing sebutannya ya khalifatur rasul. Kenapa disebut khalifatur rasul? Karena memiliki tugas untuk mengganti peran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu khalifatur rasul. Kalau khalifatullah berarti ya pengganti Allah. Dimaksud apa peran sebagai khalifatullah pengganti Allah? Satu, peran di muka bumi untuk menegakkan hukum Allah. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan dalam kitab sucinya itu agar dijalankan. Kaitannya hablum minallah. Demikian pula pengganti Allah di muka bumi itu untuk menjaga hubungan harmonis sesama manusia, demikian juga hubungan harmonis kepada alam sekitar, sehingga alam ini layak dan nyaman untuk dihuni manusia terus menerus dari generasi ke generasi. Maka protes malaikat ketika Allah Ta'ala memberikan beban tugas amanat kepada Nabi Adam sebagai khalifah, protes Nabi Adam kan, qala ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Wahai Allah, adakah engkau akan menciptakan sosok khalifah yang nanti berupa wujud Nabi Adam itu, sosok yang justru akan berbuat kerusakan di muka bumi itu dan akan menumpah darahkan, saling membunuh satu sama lain. Artinya apa? Tugas khalifah itu lebih ke arah menciptakan kehidupan yang stabil, kehidupan yang harmonis di muka bumi ini, baik hubungan kita sesama manusia atau bahkan lebih luas hubungan kita dengan alam sekitar kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka untuk menjalankan peran yang kedua sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, kita perlu membekali diri dengan ilmu yang disebut dengan sunnatullah. Sunnatullah. Berbeda untuk menjadi hamba Allah beribadah dengan baik, kita harus bermodalkan ilmu tentang syariat Allah. Karena syariat itu perundang-undangan, secara bahasa al-qanun, qanun atau undang-undang yang datangnya dari Allah, itu syariat Allah. Kalau sunnatullah itu kebiasaan yang berulang-ulang, yang terjadi pada semua makhluk Allah. Karena kebiasaan itu terus berulang, orang fisika atau orang sains, orang pengetahuan umum biasanya menyebutnya hukum alam. Padahal hukum alam atau sunnatullah, misal air itu mengalir sifat alamiahnya dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Api itu sifat alamiahnya panas dan bisa membakar. Kalau orang tidak mengetahui akidah, tidak mengkaitkan fenomena itu dengan kepercayaan qadha dan qadar, menganggap peristiwa alam itu adalah natural, terjadi begitu saja secara alami. Tetapi bagi orang yang beriman, kita semua mengimani adanya konsep qadha dan qadar. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu ini, 50.000 tahun sebelumnya Allah Ta'ala telah merancang dan menetapkan segala ketentuannya yang akan berlaku kepada semua makhluk. Nah, ketika Allah Ta'ala ciptakan makhluk itu sesuai dengan kehendak iradah Allah, maka ketetapan Allah itu berlaku. Contohnya itu tadi, makhluk Allah yang bernama api, Allah berikan ketetapan berupa sifat alamiahnya panas dan bisa membakar. Tetapi panasnya api, membakarnya api itu bukan kemampuan yang ada sendirinya pada api tersebut, tapi kemampuan atas ketetapan yang Allah Ta'ala berikan. Maka bahasa agama itu menyebut sunnatullah, ketetapan Allah yang terjadi berulang-ulang. Karena dianggap berulang-ulang terjadi, orang itu menganggap ini wis mesti nek geni kuwi panas, geni iki bisa ngobong. Padahal belum pasti. Kalau Allah Ta'ala menghendaki, bisa saja api itu dingin. Sebagaimana apinya Raja Namrud ketika hendak membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah tinggal bilang saja, berfirman kepada api itu, qulna ya narukuni
bardau wa salaman ala Ibrahim. Seketika sifat alamiah api yang pada dasarnya karakternya bisa membakar karena panas, Allah cabut kekuatan itu menjadi dingin. Lah penting kita mengkaji tentang sunnatullah, ketetapan Allah pada semua makhluknya, agar kita bisa hidup secara harmonis, hidup bisa memanfaatkan sehingga hidup bisa makmur di dunia ini dengan sebaik-baiknya dan nyaman untuk dihuni bagi manusia dari generasi ke generasi. Misal satu contoh kecil, kita yang hidup di daerah pesisir pasti mau tidak mau akan akrab dengan air, entah itu air laut ataupun air hujan. Karena daerah pesisir ketemu segoro. Daerah pesisir juga menjadi hilir, di mana air hujan ketika turun dari pegunungan itu juga akan mengalir ke hilir, ke daerah pesisir. Maka kita harus pandai-pandai mengkaji tentang air. Bagaimana sifat alamiah air, mengkaji juga tentang fenomena turunnya air hujan. Sekali hujan turun dalam waktu semalam, misal intensitas dalam waktu 2 jam berturut-turut hujan deras itu berapa meter kubik, dalam 1 meter kubik itu berapa liter air yang turun. Dihitung secara matematika nanti ketemu. Oh, total kalau turun 1 malam selama 3 jam deras, sekian juta liter kubik air turun dari langit. Iki nek alirane mampet terus di daerah gunung apa rane sawai hutane gundul, maka air itu tidak terserap ke dalam tanah. Bisa ngrujuk tekan ngisor gorong-gorongnya mampet kalinya ke sampai, maka ya tidak mustahil itu terjadi bencana banjir. Mengkaji air akan melahirkan ilmu hidrologi. Demikian pula kalau mengkaji logam, agar kita bisa memanfaatkan logam sebagai titipan Allah yang Allah Ta'ala banyak berikan sebagai kekayaan alam bangsa Indonesia. Kalau kita bisa mengolahnya sendiri, krono ngerti ilmu liturgi, ilmu tentang cara mengolah dan memanfaatkan logam, kita tidak perlu repot-repot mengundang siapa sing cok rame terus Freeport ning Papua, karena kita bisa mengolah logam emas sendiri. Tapi sayangnya kita belum mampu, atau tidak ada good willing, tidak ada itikat baik untuk memampukan bangsanya sendiri. Nah, ini intinya bahwa tugas kita ada 2 hidup itu. 1, menyembah beribadah kepada Allah, butuh modal yang namanya ilmu syariat. Untuk menjadi manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah, juga butuh ilmu untuk mengkaji tentang sunnatullah. Nah, mengkaji sunnatullah ini yang nanti melahirkan berbagai macam disiplin ilmu. Nyinauni babakan tanaman dengan berbagai macam sifatnya, muncul ilmu botani tentang tanaman, tumbuh-tumbuhan. Ilmu kesehatan fisik manusia, ya melahirkan ilmu medis dengan berbagai macam cabangnya. Sayangnya ini justru banyak dikuasai oleh orang-orang barat. Sayangnya lagi, qadarullah, orang barat krono mengagungkan akal, segala hal yang nampak terjadi secara alamiah dianggap itu peristiwa alam tanpa ada campur tangan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak, pada dasarnya kalau kita menengok, menyadari 2 tugas utama hidup kita ini, maka kita seorang mukmin dituntut untuk menjadi orang yang cerdas secara spiritual, menjadi hamba Allah yang mampu beribadah dengan sebaik-baiknya, di sisi lain juga mampu menjalankan peran sebagai khalifah Allah. Sing pak jadi dokter ya berarti mengkaji ilmu kedokteran, sing pingin mengkaji ilmu tentang tata mengolah merancang bangunan, membangun bangunan, sino tentang insinyur. Nah, ini semua ya bagian dari tugas kita sebagai khalifah Allah. Dan semuanya ya baik, karena semuanya sama-sama menunjang untuk menjalankan tugas hidup kita dengan sebaik-baiknya. Hebatnya kalau kita mengkaji sejarah ulama zaman dulu, ilmuwan yang justru kemudian banyak diserap ilmunya oleh orang-orang barat seperti Ibnu Sina, Ibnu Khaldun. Meskipun dikenal sisi keilmuan umumnya, beliau-beliau juga tidak kalah menguasai ilmu agama. Al-Qur'ane wapal,
hadise yo hafal. Ini kehebatan zaman dulu. Ngempake tugas hidup ini dengan sebaik-baiknya. Tugas sebagai hamba Allah dikerjakan dengan sebaik-baiknya, tugas sebagai khalifah Allah juga diemban dengan sebaik-baiknya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka selanjutnya setelah kita tahu apa itu tugas hidup kita, lantas adalah berbicara tentang tujuan hidup. Lek wis nglakoni mau tugas urip sing ana loro ki, sing pak digoleki sak jerone urip ten donya niku napa? Yang kita cari dua. Hal ini sebagaimana Allah Ta'ala firmankan ketika menginformasikan apa yang menjadi tujuan hidup Nabi dan para sahabat. Dalam Al-Quran surah Al-Fatah ayat 29 Allah Ta'ala firmankan, Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad Rasulullah SAW itu utusan Allah, firman Allah. Walladzina ma'ahu dan orang-orang yang bersama dengan beliau, yakni para sahabat, itu memiliki sifat asyidda'u 'alal kuffar, tegas kepada orang kafir. Ruhama'u bainahum, podo saling menyayangi kepada sesama kaum muslimin. Ini sifatnya Nabi dan para sahabat. Saiki ana sing diwali-wali karo podo wong Islami malah ngepelke tangan, tapi karo wong kafir malah rangkulan. Padahal Nabi mencontohkan para sahabat dan diinformasikan oleh Allah sifat Nabi, sifat para sahabat dalam interaksi sama muslim saling menyayangi. Baru menggunakan sikap yang tegas ketika berhadapan dengan non muslim alias wong kafir. Ojo diwali-wali. Nah, lantas kemudian apalagi sifat Nabi dan para sahabat? Tarahum ruk'an sujjadah. Engkau bisa melihat Nabi dan para sahabat itu biasa rukuk sujud, artinya menjaga ibadah sholat beliau-beliau. Apa yang dicari? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Nabi para sahabat itu semuanya orientasi hidupnya, tujuan hidupnya adalah satu, ibtigha fadlan minallah, mencari fadl dari Allah. Dan yang kedua waridwana, sekaligus wawune wawu atof, sekaligus juga mencari ridho Allah. Ini kembali kepada tugas hidup tadi. Tugas hidup kita ada dua, beribadah dan menjadi khalifah. Maka seiring dengan tugas tadi, kalau kita kerjakan dua hal yang akan kita raih sekaligus. Satu, fadl, anugerah dari Allah. Fadl, anugerah dari Allah itu sifatnya materi duniawi. Pengin sugih, misal krono lingkungan itu lingkungan logam, yo sinau tentang logam, itu mengkaji sunnatullah. Berbicara tugas hidup yaitu sebagai khalifah Allah. Lingkungane perairan, daerah pesisir, gaweane nelayan, yo maka belajar tentang ilmu kelautan. Bagaimana membaca arah mata angin, membaca arah melihat benda-benda langit, bagaimana mengetahui tentang macam-macam ikan dan umpannya. Kalau itu diketahui sunnatullah terhadap ikan itu seperti apa, iwak cakalang ki mangane apa, umpane ya kudu sing pas, yo bali miyang yo halong dadi oleh akeh krana duwe ilmu nih. Itu kalau mengkaji sunnatullah, hidupnya akan makmur di dunia. Ini butuh ilmu. Waridwana juga sekaligus kita mencari ridho Allah. Dengan menjalankan tugas tadi sebagai hamba Allah, kita akan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan dua tujuan ini tidak boleh dipisah, harus dicari secara bersamaan. Artinya kalau kita bekerja nyambut gawe, ora ming sing diluru fadhole tok, kekayaan tok misal. Tetapi juga bagaimana sekaligus kita bekerja itu mendapat fadl anugerah, juga mendapat ridho Allah. Ketika bekerja ya ora bakal ngelanggar aturan Allah. Ketika sudah berhasil atas pekerjaannya mendapatkan harta kekayaan, juga tidak lupa bahwa harta kekayaan itu hanya sarana. Tujuan akhirnya adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Maka berangkat dari tugas hidup yang ada dua, tujuan hidup yang ada dua. Ilmu itu mestinya tidak lepas dari nafas seorang mukmin. Wong pak ngibadah dengan benar saja kudu duweni modal ilmu syariat. Pingin urip sing apik, urip makmur ning donya ya duweni
modal ilmu sing gaweane dagang, bagaimana marketing yang baik, promosi yang baik ya kudu dipelajari. Hingga ana pertanyaan, Pak lah jare Allah ki janjeni Pak wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yang dikenal dengan ayat 1000 dinar surah At-Tolak. Allah kan menjanjikan Pak, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar setiap masalah yang dihadapi. Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Orang tadi protes datang ke saya, Pak lah pernah aku ki sholat tak lakoni Pak, poso yo nek bulan Ramadan ora ketang sing wajib ki aku ora tau bolong Pak, mesti nglakoni poso Ramadan, malah cok tambahi sholat sunnah, poso sunnah. Ning kok tak rasa-rasake rezekiku kok kalah Pak karo sing ora tau sholat, ora sunat. Nah, kan rata-rata kan seperti itu malah orang Islam kan ya. Itu dia bilang nyambut gawe ini seret ya. Piye ki Pak? Janjane Al-Qur'an bener ora Pak? Oh tak kok Al-Qur'an bener apa ora? Al-Qur'an ya bener. Nek ana sing ora pas, kuwi sing ora pas berarti perilaku kita, perbuatan kita. Nah, itu ketika memaknai takwa itu hanya sebatas berupa ibadah. Padahal harus seimbang. Takwa itu menjalani dan menjaga aturan-aturan Allah. Aturan Allah itu ada dua tadi. Syariat Allah, kita itu aturan Allah berupa syariat, kita ikuti, kita taati. Juga ada aturan yang berupa sunnatullah. Pengin oleh duit ya sunnatullah ya kudu obah. Pengin mamah ya kudu obah. Pengin oleh duit ya kudu nyambut gawe. Ora bisa kok awet baru subuh tekani maghrib anteng ning jero masjid misal. Ya kadek ngendi Pak oleh rezeki. Ya barangkali memang kalau kita dengar cerita-cerita orang pada makom tertentu yang sudah mendapatkan makom dekat dengan Allah seperti Sayyidah Maryam ibunda dari Nabi Isa, di dalam mihrab saja ini ketekanan macam buah-buahan yang bukan musimnya. Tapi kan itu ora lumrahe wong tertentu saja yang sudah sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Tapi lumrahe wong ya ikhtiyare sunnatu wae kudu dilakoni ini tadi. Nah ini pentingnya ilmu, melihat dari dua tugas hidup kita dan juga sekaligus dua tujuan hidup kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian berbicara tentang ayat Al-Quran yang memotivasi kita mencari ilmu, ini banyak sekali. Mulai dari bagaimana Al-Quran menganjurkan kita mencari ilmu, tentang ajakan untuk merenungi hikmah di balik semua penciptaan Allah, sampai fadilah keutamaan orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu ayat Al-Mujadilah ayat 11 yang bagaimana Allah menjanjikan akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan juga beriman kepada Allah beberapa derajat lebih mulia dibanding yang tidak berilmu, tidak beriman kepada Allah. Sementara yang memotivasi kita lebih banyak lagi. Misal ini Al-Quran surah Ali Imran, ini surah Fusilat ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sebelumnya mestinya ada Ali Imrannya dulu ini. Ali Imran ayat hampir akhir ini 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Sungguh di dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya waktu malam dan siang, itu banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Siapa orang yang berakal itu? Ulul albab itu alladzina yadhkurunallah, terbiasa zikir ingat kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Ora kudu zikir ki bar salat totok, tapi setiap saat kita usahakan berzikir kepada Allah Ta'ala. Wa yatafakkarun, selain zikir juga ini menjalankan tugas sebagai khalifah Allah, memikirkan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, memikirkan, merenungkan, menganalisa segala ciptaan Allah baik yang ada di langit maupun yang di bumi.
Nah, ini ajakan kepada kita bukan hanya sekedar menjadi hamba Allah yang taat, namun juga menjadi khalifah Allah yang baik. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini secara umum ayat Al-Quran yang mengajak kita untuk berpikir. Kemudian secara khusus juga ada ayat yang mengajak kita untuk merenungi diri kita sendiri. Artinya kalau kita merenungi diri kita, jati diri kita, jangankan yang nggak kelihatan, yang kelihatan saja wis. Merenungi fisik dari ujung rambut sampai kaki. Ngaji rambut B ini ahli expert, jadi ahli pakar, jadi khusus profesor rambut. Piye carane rambut kuwi ben tetep ireng misal. Kudu ana zat ikine misal. Bagaimana meneliti rambut itu ternyata meninggalkan rekam jejak apa yang dia makan selama sekian hari, ya. Maka tim forensik kepolisian itu diantara yang untuk alat untuk melacak iki konsumsi narkoba apa ora, yang dilihat adalah rambutnya, diteliti. Sebab ternyata rambut itu meninggalkan rekam jejak, yang dia makan apa itu ada rekamannya, ada zat yang masih menempel. Maka pantas kalau Nabi misal dalam salah satu hadisnya memberikan ancaman bagi orang yang makan minum dari barang yang haram, itu sholatnya tidak diterima sampai 70 hari. Kalau dikembalikan kepada fenomena fisik manusia itu tadi, setiap apa yang dia makan itu ternyata memang masih menempel selama beberapa hari bahkan beberapa minggu. Sampai itu tadi tim forensik kepolisian saja untuk meneliti apakah orang ini mengkonsumsi narkoba atau tidak, diantaranya selain dengan urin. Urin kan cepat entek, cepat pengaruhnya kan cepat hilang bekasnya. Tapi kalau rambut ini sampai berminggu-minggu tekani durung dipotong ning dhuwur iki bisa dilihat. Wi bicara mengkaji tentang rambut, belum lagi yang lainnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini firman Allah Ta'ala, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahumul haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Akan kami Allah Ta'ala perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami Allah di segala penjuru alam dan juga pada diri mereka. Jadi kalau kita mengkaji diri kita, kita akan timbul kesadaran betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ternyata tubuh kita itu merupakan mikrokosmos, gambaran kecil alam semesta. Kalau mengkaji dengan alat yang mikroskop, apalagi mikroskop yang ditunjang dengan ilmu kecanggihan, ilmu teknologi komputer, sampai berjuta-juta kali lipat pembesaran masih kelihatan. Ini ternyata di dalam tubuh kita ya banyak makhluk Allah yang lain. Enggak, ketika mengkaji tubuh kita itu seperti gambaran kita melihat alam semesta. Di dalam tubuh kita ada makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian pula dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Allah Ta'ala firmankan, ya ma'syaral jinni wal insi istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai sekelompok golongan jin dan juga manusia, ini istata'tum an tanfudhu, kalaulah kalian itu mampu menembus min aqtaris samawati wal ard, dari segala penjuru langit maupun bumi, fanfudhu, tembuslah. La tanfuduna illa bisultan, kalian tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuasaan. Ini ayat ini sebenarnya memicu, menjadi trigger kaum mukminin untuk mencoba menjawab tantangan Allah. Bisa nembus langit apa ora? Ternyata justru yang bisa menembus adalah orang-orang barat dengan pesawat ulang-aliknya. Bisultan itu dengan kemampuan, baik kemampuan secara ilmiah, menguasai ilmunya, demikian pula kemampuan sultan berupa teknologi yang mampu berada di luar angkasa yang minim atau bahkan nihil, tidak ada oksigen. Bagaimana menembus atmosfer, kalau pulang turun ke bawah juga begitu panas, karena atmosfer itu fungsinya sebagai pelapis seperti selimut melindungi bumi dari benda-benda langit. Melebu mesti kobong. Maka bagaimana menciptakan teknologi pesawat
nek bardek njobo luar angkasa bisa mlebu ring bumi tanpa terbakar. Ini Allah Ta'ala sudah menginformasikan, dan banyak ayat seperti ini yang terkait dengan mukjizat ilmiah. Ternyata teknologi itu sudah digambarkan dalam Al-Quran hanya saja dengan bahasa simbolik, tidak secara bahasa terang benderang. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa pentingnya kita mengkaji bagaimana kontribusi Islam terhadap kemajuan ilmu teknologi dunia saat ini? Satu pentingnya bagi kita adalah mengetahui warisan keilmuan dan pemikiran yang pernah kita miliki, sehingga kita menjadi bangsa yang tidak inferior, tidak merasa minder. Oh jebul Islam ki mbiyen tahu jaya, tahu menguasai ilmu pengetahuan teknologi dunia. Ya, tidak merasa minder. Opo aku bisa mono gawe HP, opo aku bisa mono menciptakan teknologi yang demikian hebat sampai menembus luar angkasa. Ngertenono mbiyen kita itu pernah lebih hebat daripada orang-orang barat. Bahkan di masa kegelapannya orang-orang barat, sebelum ilmu pengetahuan itu beralih kepada mereka, Al-Konon kisahnya umat Islam kalau perang adu Arab, zaman ini perang kan adu Arab, nganggo pedang, nganggo tombak adu Arab, itu nggak suka kalau perang sama orang-orang Romawi. Kenapa? Sebab krono saking keterbelakangannya itu ora tau wadus, membuni badek, rambutnya ora sampunan, wis ora pantes lah. Enggak, kalau perang kepada mereka itu umat Islam nggak suka, karena Islam sudah tahu sabun, tahu bebersih, menjaga wewangian, teknologi penyulingan minyak wangi sudah menguasai. Nah, umat Islam saat itu ya lebih necis, yo luar biasa nih dibandingkan dengan orang-orang Eropa saat itu, Romawi saat itu. Sing kena sabun be, kalau kita melihat film-filmnya saja kan seperti itu. Ora tahu wadus, dianggap malah kalau mandi itu menghilangkan pamor krono saking do ilang mengkonek do adus. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kenapa kita penting juga untuk mengkaji tentang bagaimana Islam pernah mewariskan peradaban ilmu kepada dunia ini, agar kita tidak terjebak dalam situasi nostalgia, romantisme masa lalu tentang kejayaan Islam. Orang kalau mengkaji masa lalu itu sering terjebak pada nostalgia, romantisme. Tahu jadi pejabat kepala kantor ketika sudah pensiun, krono wis ra duwe anak buah, yo kadang senengi yo cerita-cerita zaman biyen nalikane mimpin kantor. Itu wajar, power syndrome. Lah kita mengkaji pernah Islam jaya itu bukan untuk seperti itu, tetapi justru kita berupaya untuk mengkaji kenapa sebabnya kok zaman dulu bisa maju, sementara kok sekarang yang maju malah barat. Apa yang salah dengan kita? Menjadi bahan introspeksi untuk kita evaluasi sehingga kita mampu mengejar ketertinggalan itu. Kalau kembali kepada ruhnya tadi, semangat Islam itu yaitu tadi ada dua tujuan hidup, ada dua juga tugas kewajiban hidup. Kalau duanya dikerjakan secara bersamaan, kita akan bahagia dunia akhiratnya. Ming roto-roto saiki berat sebelah, hanya menitik beratkan fokus pada tugas sisi syariatullah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita memasuki contoh-contoh kontribusi para ilmuwan muslim terhadap kemajuan teknologi. Ini banyak. Kalau kita baca bukunya ono sing nyebut 40-an, 70-an ilmuwan, dan ada yang dikategorikan ilmu sosiologi, ilmu kedokteran, ilmu ekonomi dan lain sebagainya, sesuai masing-masing bidangnya. Enggak, kalau kita mengkaji pemikiran tokoh Islam sendiri sebenarnya enggak kurang-kurang. Hanya saja kemudian para pemikiran tokoh ilmuwan Islam itu diserap ke barat dan dilakukan penerjemahan besar-besaran kepada bahasa Inggris, bahasa Latin, yang kemudian nama-nama tokoh Islam itu mereka samarkan. Entah dengan sengaja atau karena mereka kesulitan menyebut nama-nama orang Arab sehingga mereka alih bahasakan dengan bahasa mereka. Ibnu Sina misal menjadi Avicenna. Lah wong Arab sing temenan Arab apa ngerti nek Avicenna ki asline Ibnu Sina? Enggak tahu. Itu karena akal-akalane wong barat untuk untuk mengaburkan sejarah bahwa sebenarnya ilmu yang mereka dapat itu ya sebenarnya
menyerap dari para ilmuwan Islam yang mereka terjemahkan buku-buku mereka. Ibnu Rus menjadi Averus dan yang lain sebagainya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antaranya ini Ibnu Sina, ilmuwan muslim yang terkenal sampai sekarang menjadi rujukan dalam bidang kedokteran. Beliaulah yang mengetahui anatomi tubuh manusia secara lengkap sebelum bangsa Arab itu mengetahui anatomi fisik tubuh manusia seperti apa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Termasuk Ibnu Sina ini yang mempelopori pengobatan dengan cara injeksi, menyuntikkan obat ke dalam tubuh pasien. Zaman dulu secara tradisional pengobatan melalui oral, kalau enggak dilerap. Oral ya tumbeni obat-obatan herbal, obat-obatan yang dianggap sebagai obat yang mampu menangani penyakit. Secara fisik ya di nek luka terbuka ya di ledoi, diolesi dengan obat apa. Tapi Ibnu Sina ini yang mengalami pengobatan dengan cara disuntik. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya kira kalau kita kaji satu demi satu tidak akan ada habisnya. Maka kajian kita tidak menitik beratkan kepada apa sumbangsihnya. Al-Khwarizmi ini orang barat menyebutnya bukan Al-Khwarizmi. Ada yang menyebutnya Guarismu, ada yang menyebutnya dengan nama algoritma. Enggak, rumus algoritma itu rumus yang sebenarnya dicetuskan oleh ilmuwan Islam, Al-Khwarizmi. Ning wong barat njogo gengsi, ndak konangan yang njogo ilmu di wong Islam, sumbernya disamarkan namanya, bukan Al-Khwarizmi tapi algoritma. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lah beliau pakar dalam ilmu matematika. Bahkan beliau bukan hanya pakar ilmu umum matematika, beliau pun pakar ilmu agama, hafal Al-Quran dan sebagainya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian berikutnya Ibnu Nafis. Ibnu Nafis ini beliau termasuk ahli di bidang kedokteran. Ini banyak ulama Islam yang lahir di daerah Arab kemudian tersebar ke berbagai daerah yang itu dikuasai oleh kaum muslimin, terutama di daerah Spanyol, Andalusia. Nah, kemajuan Islam juga sampai di sana. Lah, sisi positifnya agama Islam dimanapun Islam itu berada, seperti di Spanyol, Andalusia, itu Islam di sana menyebarkan ilmu pengetahuan. Enggak didirikanlah universitas-universitas, Cordoba, Toledo dan sebagainya. Berbeda dengan orang-orang barat. Kalau orang-orang barat menjajah satu daerah, daerah itu dimiskinkan dan juga dibodohkan. Bagaimana kita mengenal sejarah kita sendiri bagaimana dijajah oleh orang barat Belanda selama 350 tahun. Bagaimana kita dibuat miskin juga dibuat bodoh. Tapi Islam sebaliknya, di mana Islam datang menguasai satu daerah, daerah itu dimakmurkan, ilmu pengetahuan juga ditularkan di situ. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lah termasuk Ibnu Nafis ini. Enggak ada kisah, Ibnu Nafis ini orang yang ahli melakukan pembedahan. Beliau tahu tentang sirkulasi darah. Nah, ketika ada pasukan dalam perang salib itu yang terluka, ngundang dokter kono ora bisa, terus ngundang Ibnu Nafis. Diobati dengan cara pengobatan yang sudah modern pada saat itu menurut Ibnu Nafis. Secara fisik dikasih asupan makanan, diobati, wis ketok mending. Namun ketika merasa tidak puas, pasukan salib itu justru mengundang dokter dari kalangan mereka sendiri. Lah, dokter mereka digambarkan dalam kisah itu pemikirannya masih bercampur takhayul dan hurufat. Masuk pemikiran-pemikiran para pemuka agama mereka. Misal wong loro mumet ki dianggap kesurupan. Ono sing nemperi. Maka selain diobati secara bahkan medisnya tidak dilakukan. Diwenehi brambang dengan kisah itu, dikasih brambang, dibacakan apa, kemudian sirahnya di kaplok nganggo palu kan marem, akhirnya meninggal dunia.
Yang satunya kisahnya sakit infeksi pada kakinya, wis dirawat sama Ibnu Nafis. Sudah berangsur-angsur pulih, tapi karena proses penyembuhnya barangkali lama, tidak sabar ngundang dokter barat. Nah, akhirnya diamputasi dan tidak melalui prosedur kedokteran. Sing kon nugel adalah sesama tentara yang lainnya. Maka ketika dipotong oleh sesama tentara yang lainnya, prosedurnya tidak prosedur secara ilmiah kedokteran, ya akhirnya terjadi pendarahan. Orang itu tidak lama meninggal dunia. Nah, ini kisah itu disandingkan antara pengobatan yang dilakukan oleh Ibnu Nafis dengan para ilmuwan kedokteran dari bangsa Eropa saat itu yang kalah maju. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jabir bin Hayyan ini seorang ahli kimia, di mana saat itu belum sepesat pengetahuan kimia seperti sekarang. Beliau sudah bisa meracik racikan kimiawi asam hidrolik senyawa garam dengan asam nitrat. Dicampur itu, campuran itu, asam itu bisa ngeleburke emas bisa jadi lebur hanya dengan cairan itu. Zaman sekarang pun kita tahu bahwa cairan yang sangat asam itu bisa menghancurkan logam. Ini temuan dari Jabir bin Hayyan. Dan masih banyak lagi hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi saya tidak akan berpanjang lebar bernostalgia menyebut tokoh-tokoh tersebut. Cukup nanti jenengan nek kersa yo browsing sendiri, sekarang banyak media internet, ke Wikipedia semuanya ketemu ini. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lah yang penting kita mengkaji ini. Apa kira-kira kok kemudian bangsa Islam atau umat Islam mengalami kemunduran di bidang ilmu pengetahuan. Satu, latar belakangnya dulu secara umum. Latar belakang geopolitik, bahwa menjelang tahun keruntuhan peradaban umat Islam itu ditandai dengan kemunduran politik. Mulai dari perebutan kekuasaan internal, kita tahulah intrik-intrik politik sesama keluarga dinasti, demikian pula antara satu kerajaan dengan kerajaan yang lain. Enggak, karena internal lemah ketika diserang bangsa Mongol, Baghdad hancur porak-poranda sebagaimana kisah yang saya kutip tadi. Itu terjadi di tahun 1258. Nah, ketidakstabilan politik, efek dominonya banyak. Ekonominya porak-poranda, semangat keilmuan, antusiasme untuk riset juga turun, hingga politik itu, kekuasaan itu sangat dominan sekali. Sebab kisah di mana Islam maju pada masa Daulah Abbasiyah, krono kekuasaan mapan, rakyatnya makmur, ekonomi ini kuat. Sampai kisah di masa Harun ar-Rasyid itu memberikan hadiah, sapa sing bisa nyusun gawe buku ilmiah akan dihadiahi emas seberat buku yang dia susun. Dibayangkan misal gawe buku seberat 500 gram alias setengah kilo, lapor ke Renggon Rojo nih dihadiahi emas setengah kilo. Ya wong mesti do rebutan ora pengin dadi wong sing berilmu dan membuat karya ilmiah. Lah saiki kan malah sing oleh hadiahke kan sing basane melu kontes-kontes kan. Ono ajang pencari bakat apa terkenal di Rupoke TV mrono-mrono hadiah diketoke akeh. Tapi sing menang olimpiade fisika, olimpiade matematika luar negeri jarang diberitake hadiah yo ora sepiro. Maka sekarang semangatnya kebalik, semangatnya wong tua ki pingin anake jadi artis, loro duwite gampang. Ketimbang jadi guru, jadi dosen, gajine ora sepiro. Di zaman dulu ada good willing, keinginan itikat yang baik dari penguasa pemerintah untuk menumbuhkan nuansa keilmuan, dirangsang dengan hadiah honorarium bisyarah yang begitu menawan. Gawe buku piye dihadiahi emas abote kaya bukune. Piye ora kepincut. Wah, sekarang bangsa-bangsa maju saja, Swedia, Jepang sajalah yang sama Asia. Itu kalau dinilai dari sisi profesi, pendapatan profesi, yang paling dhuwur itu ya guru. Kemudian untuk masuk ke fakultas keguruan,
itu harus nilai yang paling tinggi. 6B bisa mlebu daftar fakultas keguruan. Kalau di sini sakwaliane Pak mlebu fakultas tarbiyah, fakultas keguruan sing songo niline pira bisa mlebu asal mampu membayar SPP ini. Sementara nek kudu nilai sing paling tinggi nilainya apik nek sing Pak mlebu fakultas kedokteran sing cepet bali modal sekolahi. Nah, ini tentu juga memberikan efek kepada masyarakat. Amuah sinau dur jadi guru mulang gajinya ora sepiro. Ini berbeda dengan di Jepang, di Eropa. Wong mulang TK itu bisa plesir ing Bali. Hanya sekedar mulang taman kanak-kanak. Dan yang gini bisa setara dengan UMR saja wis syukur alhamdulillah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kalau dirinci penyebabnya secara rinci, satu, tidak adanya kestabilan kekuasaan yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, ditandai dengan penyerangan bangsa Mongol tadi. Ketidakstabilan penguasa ini juga karena faktor internal. Karena kekuasaan mencampur adukan antara ideologi. Artinya ideologi keagamaan itu digunakan sebagai penguasa alat untuk melegitimasi melanggengkan kekuasaannya. Sehingga kita mengenal adanya peristiwa mihnah di masa Khalifah Al-Ma'mun Daulah Abbasiyah, Ma'mun, Al-Wathiq dan seterusnya 3 khalifah berturut-turut itu menggunakan ideologi Mu'tazilah. Ya betul, Mu'tazilah itu sangat rasional, sehingga ilmu pengetahuan itu di masa Islam berkembang pesat ya di saat ketika ideologi negara menggunakan madhabnya Mu'tazilah, karena memang rasional teman. Hanya saja ideologi itu dipaksakan oleh negara, oleh pemerintah untuk memberangus lawan-lawan politiknya. Nggak muncul peristiwa mihnah, yaitu mereka yang tidak setuju pendapat ideologi Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, bukan firman Allah tetapi makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, bukan kodim. Artinya Al-Quran itu baru ada ketika Allah Ta'ala berfirman sesuai dengan sababun nuzulnya, bukan ada sejak Allah Ta'ala ada. Itu dijebloskan ke penjara. Maka tentu tidak sehat. Nalar berpikir tidak merdeka. Orang-orang kebebasan berpikir. Jadi diantaranya ketika negara turut campur dalam urusan ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai alat legitimasi untuk melanggengkan kekuasaannya. Yang berbeda diberangus. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lah nanti kemudian khalifah setelahnya yang berusaha untuk menetralkan paham masyarakat ini juga salah dipahami, sehingga muncul berbagai macam madrasah di masa khalifah setelahnya. Madrasah nizamiyah di berbagai negara dibentuk di berbagai kota. Di antara nizamiyah yang dipegang oleh Imam Al-Ghazali. Itu kan sebenarnya niatnya untuk menetralisir paham Syiah, menetralisir paham Mu'tazilah itu tadi. Syiah sing bangsane nemen-nemen mengagungkan sahabat Ali sampai menganggap Jibril keliru memberikan wahyu. Mu'tazilah yang seakan-akan menafikan takdir dari Allah. Manusia itu merdeka dengan akal pikirannya bisa mengatur kehidupannya. Memang maju ilmu pengetahuan karena rasionalisme paham Mu'tazilah, tapi kebablasan kalau dibiarkan karena menafikan qada qadar Allah Ta'ala. Kalau Imam Al-Ghazali dinetralisir paham-paham itu. Namun oleh pengikut beliau ini yang nanti kemudian terlalu ke kanan atau terlalu mengagungkan itu, sehingga muncul pemahaman terhadap paham qada dan qadar yang terlalu kebablasan, nganggap takdir Allah itu segala-galanya, hingga muncul sikap fatalistis. Kabeh wis ana takdiri ora usah disinaoni. Nek Pak banjir teko ya Allah kersake banjir ya banjir. Gempa bumi ya ora usah disinaoni, masalah lemah iki. Lapis-lapisane geologi ora perlu. Nek ana wis Allah wis ngei citak nasibe bakal teko gempa bumi ya bakal terjadi. Itu karena paham terlalu fatalistis terhadap takdir, orang tidak terpicu untuk mengkaji fenomena alam.
Nah itu yang terjadi, faktor kemerosotan diantaranya itu tadi, muncul ideologi yang keliru ini. 2, poin 1, ketidakstabilan kekuasaan politik berdampak tentu pada kestabilan ekonomi. Ekonomi ini surut. Ekonomi surut ya tentu berdampak pada tidak terciptanya atmosfer riset ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir itu tadi saya singgung, muncul ideologi yang keliru dalam memahami takdir dengan sikap fatalistik serta dikotomi adanya pemilahan ilmu agama karo ilmu umum. Padahal semua itu hakikatnya adalah ilmu Allah. Kabeh perlu, pak ibadah ya butuh ilmu syariat, urip ning donya ya perlu ilmu tentang sunnatullah. Urip dagang ya kudu sinau tentang ilmu dagang marketing. Paning laut nelayan ya butuh ilmu perikanan, ilmu tentang kelautan, nautika dan seterusnya. Sehingga semuanya harus seimbang. Nah, ketika terlalu menitik beratkan pada tugas sebagai hamba Allah sing disinaoni ming babakan salat poso, ya dunyane dicekel wong kafir. Saya kira ini Bapak Ibu rahimakumullah, mohon maaf atas kekurangan, sudah jam 6 lebih. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Kami hantarkan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna mimma yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha fa innahu la yasrifu an sayyi'a illa anta. Wa antal musta'anu alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ya